Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, go, go, go. Go apa? Bola. Tepuk tangan semuanya. Kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdiri semua. Teman-teman, kita ulang dulu pertama dan sekian dari masing nilai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada anak saya yang sudah membantu kita dalam doa. Ya, jadi kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada, itu karena kemurahan Tuhan. Siapa yang kurang sehat hari ini? Nah, semuanya sehat kan? Iya. Semuanya sehat? Iya. Siapa yang sakit? Tidak ada yang sakit ya? Jadi semuanya sehat-sehat semua ya. Jadi kalau kita tidak sehat, pasti kita tidak sehat juga untuk belajar. Iya. Nah, jadi berarti semuanya kalian ini sehat-sehat semua ya? Ya. Kemudian ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, ada semua. Ada semua. Israel ada. Reni. Raka. Gilang. Salim. Ivanka. Akram. Kemudian Najla. Kemudian Nurul. Kemudian Farah. Ya, ada semua ya? Nah, jadi semua hadir. Tidak ada yang tidak hadir saat ini. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Ya, kenapa kita harus setiap kali kita melaksanakan pembelajaran kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib? Karena untuk meningkatkan rasa kita terhadap bangsa Indonesia karena tanah air. Ya, jadi sekarang silakan berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku,
Hiduplah Indonesia Raya. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video Simak baik-baik. berikut ini. Saudara belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah. Dapat dimanfaatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya titik-titik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun ke atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, karburator. Akan di lemari pakaian, semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah kontemposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asam. Kompor satu massa yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan tenaga di atas atapnya. Sobat belajar, demikian penjelasan dari
Kami cari. Lupa like, share, subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kalian sudah melihat video ya. Video yang sudah ditayangkan tadi. Sekarang mau tanya. Tadi ada katakan dengan ciri-ciri ya. Ciri-ciri benda yang ada di video tadi ya. Nah, sekarang mau bertanya. Ciri-ciri benda padat, cair dengan gas. Mana yang benda padat? Ciri-cirinya tadi apa? Bentuk dan volumenya Bentuk dan volumenya besar. Kemudian apa lagi? menempati ruang dan memiliki berat. Nah, kemudian apa lagi? Dapat diukur dengan cara tertentu. Iya, kemudian Contohnya batu, kayu, batu, sepeda, buku, besi. iya. Kemudian kalau ciri-ciri benda cair apa? Bentuknya sesuai tempat tetapi volumenya tetap. Iya. Kemudian yang kedua, Permukaannya selalu rata dan mencapai ruang. tiga. Dapat mendesak melalui celah-celah kecil. Iya. Kemudian Memiliki berat. lima. Apa lagi? Mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kemudian apa lagi? Menekal segala arah. Contohnya apa? Air terjunnya oleh oli solar. Iya. Kemudian yang ini benda gas. Apa ciri-cirinya tadi? Bentuk dan volume berubah sesuai dengan bentuk dan volumenya. Tempatnya memberikan tekanan ke segala arah. Iya. Dapat ada yang memiliki berat. Iya. Lanjut. Secara umum tidak dapat dilihat. Iya. Kemudian contohnya apa? Asap dari terus. Iya. Tepuk tangan semuanya. Iya. Perhatikan. Perhatikan sekarang lagi. Ibu akan menjelaskan tentang ayo belajar wujud dan berbahan benda. Nah. Lihat, wujud saat materi dan berbahannya. Di bab 2 ini topik B, memangnya wujud materi seperti apa? Sekarang tujuan pembelajaran setelah mengamati video pembelajaran peserta didik mampu menguraikan karakteristik wujud padat, cair, dan gas dengan benar. Kemudian, yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan apakah suatu saat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan saat padat, cair, atau gas dengan tepat. Kemudian, yang ketiga, setelah melakukan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis karakteristik wujud padat, cair, dan gas dengan percaya diri di depan kelas. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, ya, apa yang kita pelajari? Wujud saat materi dan berbahan. Wujud saat materi, coba lihat. Padat, cair, dengan gas. Ya, bagian A, saat materi di sekitar kita. Pengertian saat materi. Saat adalah, kalau bisa kalian tulis supaya diingat-ingat. Pengertian saat adalah sesuatu yang memiliki massa. Saat adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Ya, dan dapat mengisi ruangan. Contohnya,
balon sebelum ditiup. Kemudian balon setelah ditiup. Kemudian masa balon setelah ditiup dan atau masa balon sebelum ditiup. Nah, kalian lihat ini. Berarti yang berat berarti yang ada isinya dengan yang ringan berarti yang tidak punya isi. Nah. Berarti saat adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Sekarang lanjut. Bagian B. Bentuk bagian B wujud benda. Wujud benda adalah berupa atau bentuk benda yang dapat dirasakan. Ya? Wujud benda adalah berupa atau benda atau bentuk benda yang dapat kita rasakan. Nah, wujud benda apa? Benda padat, benda cair, benda ya. Satu, mulai dari benda padat. Kamu perhatikan benda padat. Saat menyusun benda padat sangat rapat. Kemudian bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya, massa dan volumenya tetap. Nah. Kemudian sifat benda padat. Silakan kalian tulis sifat benda padat. Satu, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Itu sifat benda padat. Satu, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Contohnya, perhatikan. Silakan penting itu ditulis supaya kita tahu sebentar. Ada pertanyaan dikasih silakan jawab. Satu, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Contohnya, ketika memasukkan pensil ke dalam gelas, maka bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya yaitu gelas. Kemudian yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya dengan cara dipotong, dipukul. Nah, contohnya kayu diubah bentuknya menjadi meja dengan cara dipotong. Itu sifat-sifat dari benda padat. Ya, sekarang benda cair. Benda cair. Saat menyusun benda cair tidak terlalu rapat. Kemudian bentuk mengikuti bentuk padanya dan volume tetap. Ya, coba perhatikan benda cair. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Sifat benda cair. Sifat benda cair. Satu, bentuk benda cair mengikuti bentuk badannya. Bentuk benda cair mengikuti bentuk badannya. Contoh, ketika memasukkan benda cair ke dalam tempat, ulang, ketika memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah
kedua sesuai bentuk wadahnya. Ya, sesuai dengan bentuk wadahnya. Kemudian yang kedua, benda cair memiliki volume tetap. Contoh, ketika cair dipindahkan ke tempat yang berbeda. Yang ketiga, benda gas. Benda gas. Saat menyusun benda gas, jaraknya berjauhan. Kemudian bentuk mengikuti bentuk ruang dan volume tetap. Nah, coba lihat benda gas. Lihat bentuknya sana. Nah, perhatikan baik. Nah, sekarang sifatnya. Silakan sifatnya. Sifat benda gas. Sifat benda gas. Coba perhatikan sana. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contoh. Ketika balon ditiup dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya. Lihat, sesuai dengan bentuknya. Kemudian, dua, benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika balon ditiup, udara akan memenuhi ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Ya. Sekarang kalian akan membentuk kelompok. Silakan, aku ya. Benda padat. Siapa? Kelompok dua. Benda apa? Benda cair. Kelompok tiga. Benda gas. Ya. Nah, bagaimana cara mengisi LKPD-nya? Coba perhatikan di sini cara mengisi LKPD. Lempar kerja peserta ini. Pertama, coba buka di halaman kedua. Tulis nama kalian yang ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ditulis, kasih rapi tulisannya. Ya. Kalau sudah selesai, silakan itu dibersihkan dulu. Bersihkan ini. Kemudian kembali di bangkunya. Satu yang maju ke depan dulu. Kelompok 1, mana kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan praktek diskusi kami pada saat ini. Ambil batu, kayu, besi, kelereng, lalu coba tekan, kemudian amati apakah ada perubahan. Tidak ada perubahan bentuk. 2. Ambil kertas, kemudian coba robek gunting kertas karton tersebut, kemudian amati
Apakah ada perubahan bentuk? Iya, ada perubahan bentuk ketika kertas disobek. Ya. Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencatat ini. 1. Menurut kalian apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca plastik, dan wadah transparan? Iya, bentuk air dalam botol plastik seperti botol plastik, bentuk air di dalam gelas seperti gelas. 2. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Tidak, bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya. 3. Apakah volume air berubah-ubah? Tidak, air memiliki volume yang tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apa ada tanggapan atau bagaimana? Tidak ada? Ya, dia maju ke depan. Hal menarik yang kalian temukan selama melakukan percobaan ini. Balon semakin membesar. Hal ini terjadi karena gas menekan ke segala arah. Menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Udara bisa menempati ruang yang kosong. Menurut pendapat kalian, apa perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair, dan gas? Benda padat mengeras, benda cair, lunak, gas tidak dapat dilihat. Ya, terbuka. Kesimpulannya, zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, 3 wujud zat adalah cair, gas, dan padat. Ya, sifat-sifat zat. Zat padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Gas memiliki volume tidak tetap dan dengan cepat mengisi wadah atau ruang yang ditempatinya atau bentuknya tidak tetap. Kemudian zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah. Dan jadi hari ini sudah sampai di sini pertemuan kita. Kemudian sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaubil amalan tanil fadudu ilayya inna hajati ilayhi walatan Ya, dengan demikian berkali sudah pada kita pada hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat siang.